Aku pertama respect dulu sama teman-teman yang bisa berada di dunia kerja sedangkan mereka masih bisa juga untuk ngaji dan bertahan untuk dalam kebaikan. Jadi yang tidak boleh di dalam Islam itu adalah interaksi dalam bentuk ikhtilat. Bisa jadi yang kita lakukan di dalam ruang kerja itu adalah menjadi bagian daripada dakwah. Yang sulit itu adalah menjaga keseimbangan. Yang mudah itu menjadi ekstrim. Jadi jangan minta diringankan bebannya tapi dikuatkan pundak kita. Itu yang kita minta pada Allah. Ya baik, jadi kalau kita bicara tentang pekerjaan, hukum pekerjaan bagi perempuan, maka coba aku kasih tahu dulu tentang hukum pekerjaan bagi laki-laki ya. Jadi di dalam rumah tangga itu yang wajib menafkahi adalah laki-laki. Jadi yang wajib untuk mencari nafkah adalah laki-laki. Contohnya misalnya aku sama Ummu Alila nih. Nah kalau Ummu Alila pun dia punya penghasilan, itu tidak menjadikan bahwa aku tuh jadi nggak harus bekerja atau nggak harus mencari nafkah. Nah tetap aja harus mencari nafkah karena kewajiban mencari nafkah itu ada pada laki-laki dalam satu rumah tangga. Adapun perempuan maka dia tidak wajib mencari nafkah. Jadi kalau hukumnya nggak wajib. Terus apa hukumnya? Hukumnya menjadi mubah untuk bekerja. Jadi hukum aslinya perempuan untuk bekerja adalah boleh-boleh saja. Wanita mau berkarir, dia mau berusaha, dia mau untuk jadi pebisnis, dia mau pengangguran, nah itu juga boleh-boleh saja. Ya itu hukumnya. Ya, nasib berarti ya. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan dia sebatang kara, lantas dia tidak bisa untuk menafkahi dirinya sendiri, atau setidaknya dia harus menanggung hidupnya sendiri, sementara dia nggak punya orang tua, maka kalau di dalam Islam itu akan beralih pada satu garis. Contoh misalnya apakah dia punya kakek yang laki-laki yang itu menafkahi dia, bisa untuk menafkahi dia atau bisa untuk membiayai kehidupan dia, atau dia ke bawah garisnya, dia punya adik misalnya untuk bisa menafkahi dia. Kalau enggak ke samping dia punya paman gitu kan ya, yang bisa untuk memberikan dia kehidupan misalnya dan seterusnya. Jadi tetap aja laki-laki yang harus mencari nafkah, bukan perempuan nih. Di perempuan nih tetap hukumnya adalah mubah. Pun kalau seandainya dia benar-benar sebatang kara gitu misalnya, jadi ibaratnya gini, pas dia lagi pergi beli ke warung, tiba-tiba satu rumah tuh misalnya kebakaran, meninggal semua misalnya, keluarga besar habis semua, wah pas pulang, wah saya sebatang kara nih, paman nggak punya, kakek nggak punya, bapak nggak punya, siapapun nggak punya, maka negara yang akan menafkahi dia. Karena kewajiban mencari nafkah ini ada pada pemimpin, kewajiban untuk memenuhi kehidupan dia itu ada pada pemimpin dalam kasus yang paling ekstrim. Nah pertanyaan berikutnya, tapi kan nggak enak Ustadz kalau kita ngarepin langsung dari orang lain atau seperti apa. Nah bagaimana kalau dia pengen bekerja untuk meringankan misalnya apakah kakeknya ataukah bahkan adiknya, atau ketika dia punya suami lantas dia mau bekerja dengan sebuah niatan bahwa saya bekerja ini akan bisa meringankan beban daripada orang-orang yang harusnya menanggungnya, atau bahkan untuk membantu dakwahnya kayak Ummu Alila misalnya, wah aku pengen dapat penghasilan tambahan supaya bisa bantu Abi kalau seandainya dakwah bisa lebih nyaman, bisa lebih enak. Nah itu justru jadinya adalah sesuatu yang bersifat ada tambahan pahala, yaitu kita katakan sunnah tadi, kalau dia meniatkan untuk sesuatu yang lebih baik. Nah jadi kira-kira seperti itu sih, tapi tidak menjadikan siapapun boleh memaksa perempuan itu untuk mencari nafkah. Jadi tetap aja hukumnya mubah. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi makanya kan yang sering aku sampaikan pada teman-temanku ataupun pada pengemban dakwah dan segala macam, pernah nggak teman-teman baca di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa itu ada teguran yang sangat keras dari Allah kepada istri-istri Nabi. Jadi tegurannya sangat keras sekali. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu kalau menginginkan dunia, maka mereka silahkan aja di dunia, mereka akan diceraikan. Ibaratnya begitu. Itu kan keras sekali. Aku sampai mikir begini, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh istri-istri para nabi sehingga mereka diberikan sebuah teguran yang sangat keras? Kalau kita itu kan kayak mungkin wah apakah dia mencuri ataukah dia misalnya apa dan segala macam. Kalau kita kan akan marah pada istri kita kalau istri kita mencuri misalnya, atau dia nggak nyiapin makan malam sengaja padahal suaminya lapar banget, atau misalnya dia keluar tanpa izin suaminya di saat suaminya lagi memerlukan dia dan seterusnya. Kayaknya sesuatu yang berat, ternyata enggak sesuatu yang berat. Dalam beberapa bacaan itu yang aku dapat itu karena ada sedikit grundel atau sedikit semacam kayak omongan daripada istri-istri Nabi ketika melihat para sahabat itu dikasih uang harian itu
jumlahnya lebih besar daripada yang Nabi berikan pada mereka, gitu kan ya. Nah, poinnya bukan itu sih. Poinnya adalah kenapa teguran yang begitu keras itu diberikan kepada istri-istri Nabi? Karena istri Nabi bukan istri-istri orang biasa. Artinya mereka punya sebuah amanah yang lebih, mereka punya kehormatan yang lebih, mereka punya peran yang lebih dalam membantu Nabi di dalam dakwahnya. Nah, artinya sama kayak Ummu Alilah juga aku ngomong, teman-temanku aku ngomong, aku kumpulin keluarga mereka, ingat ya kita tuh nikah untuk dakwah. Karena kita tuh nikah untuk dakwah, maka hidup kita, gengsi kita, keperluan kita itu sebenarnya tidak ada seberapanya dan kita nomor dua kan dibandingkan dengan dakwah yang sudah kita yakini adalah sesuatu yang merupakan jalan hidup kita. Maka sebisa mungkin aku bilang bantulah suamimu. Kalau misalnya kamu lihat misalnya suamimu dalam nyari kerja itu mungkin agak sulit, kamu bisa jualan online karena sekarang itu media sosial lebih berpihak pada perempuan kan gitu kan ya. Nah, coba jualanlah online. Bisa nggak bantu suamimu? Siapa tahu nanti kalau kamu bisa mendapatkan hasil, kamu bisa beresin urusan rumah dan suamimu itu tidak perlu terlalu sulit untuk nyari nafkah, toh juga dakwah ini juga terbantu. Nah, sama kayak yang lain juga, ketika ada seorang perempuan lalu bilang, ini kan juga sunnah, ngapain? Lah kalau misalnya dia berpikir gitu ya nggak ada masalah sih, itu tetap tidak dosa. Tapi sebagai seorang perempuan yang pengen berkontribusi terhadap Islam, yang pengen hidupnya tuh nggak biasa-biasa aja, harusnya mereka tidak berhenti pada hal yang seperti tadi. Tapi mereka akan berpikir gimana caranya agar aku bisa berkontribusi yang terbaik untuk dakwah. Kalau itu memerlukan misalnya kerjaan-kerjaan tertentu, bantu orang tua, bantu suami, bantu apapun lah. Atau misalnya aku niatkan bekerjaku ini untuk membantu masjid, untuk membantu komunitas dakwah dan segala macam. Nah, itu nanti akan menjadi more than just a job, gitu kan ya. Jadi lebih daripada sekedar cuma kerjaan doang, tapi ada sesuatu yang lebih di situ. Jadi ya intinya nggak ada problem ketika ada orang ngomong kayak gitu, tapi kalau kita mau dia untuk berkontribusi lebih, kita harus naikkan kekhawatirannya dia, naikkan awarenessnya dia, naikkan consciousnessnya dia terhadap dakwah, kira-kira gitu. Ya, dan juga mungkin tadi ya Ummu Alilah juga ada ada karyawan laki-laki juga yang juga akan berinteraksi, ada kolega laki-laki juga yang pasti juga akan berinteraksi dan seterusnya. Nah, mungkin aku coba sedikit mulai dulu ya. Jadi gini, di dalam Islam itu sederhana sekali sebenarnya. Di dalam Islam itu laki-laki dan wanita kehidupannya terpisah. Kecuali dalam beberapa hal yang bersifat lumrah, maka mereka boleh-boleh saja untuk berinteraksi di situ. Misal dalam hal komersial itu ya jual beli, akad antara orang yang menggaji dan orang yang digaji, gitu kan ya, ujroh dalam akad ujroh. Lalu kemudian dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, dalam hal peradilan dan seterusnya, itu semua boleh untuk adanya interaksi. Jadi yang tidak boleh di dalam Islam itu adalah interaksi dalam bentuk ikhtilat, itu yang nggak boleh. Apa bedanya antara ikhtilat sama interaksi tadi yang boleh? Dalam ikhtilat itu mengandung sebuah interaksi-interaksi yang bersifat private. Nah, bersifat private itu seperti apa? Private itu bisa jadi private secara ruang, bisa jadi private secara value atau secara kualitas pembahasan. Contoh misalnya, aku bertemu dengan temanku misalnya ya, walaupun itu adalah dia mungkin nggak ada rasa atau apa, teman perempuan, terus ditanya, misalnya contoh ya, ditanya, aku mau nanya ya misalnya ya, kamu itu kalau malam-malam sebelum tidur mau ngapain? Apa hubungannya? Nggak ada urusan dengan pekerjaan gitu kan ya. Atau misalnya aku mau nanya ya, ukuran ya kayak gitu-gitu itu terus ngapain misalnya? Ukuran sepatu berapa gitu misalnya. Nggak maksudnya ya kayak private itu yang omongan tuh nggak pantas ketika di publik. Nah, itu nggak perlu. Ketika dia berinteraksi seperti tadi ataupun secara ruang ya. Tadi kan secara non fisik. Nah, secara fisik misalnya seperti apa? Dia berinteraksi dalam satu ruangan, yang ruangan itu adalah ruangan khusus, bukan ruangan umum. Itu kemudian dia berinteraksi, nah itu problem. Contoh, kantor itu ruangan umum. Siapapun boleh berada di sana. Selama ada di kantor, kita ngobrol dengan teman kita, sekedar nyapa dan segala macam, itu adalah sesuatu yang bersifat biasa. Tapi begitu kemudian dia sudah, contoh ya, orang udah pada pulang dulu ya bro, tinggal berduaan di situ. Nah, lebih baik pulang juga. Kalau tinggal berduaan itu sudah jadi kayak ruangan khusus. Kenapa? Karena nggak mungkin orang tiba-tiba datang ke situ.
tadinya dari ruangan umum menjadi ruangan khusus, bisa berubah jadi seperti itu. Dan itu kan nggak enak ya ketika orang datang harus tiba-tiba berduaan terus ngobrol sambil makan mie atau apa malam-malam dan seterusnya, itu nggak enak. Nah, ataupun ketika dalam kondisi-kondisi seperti di rumah misalnya, itu jelas ruangan khusus, ada rumah, ada tamu cowok datang lalu kemudian dijamu, itu mau berdua mau bareng-bareng itu tetap namanya ikhtilat. Nah, itu adalah perkara-perkara yang tidak boleh dalam interaksi. Itu jawabannya. Mungkin Umi mau nambahin soalan interaksi antar karyawan. Kenyataannya kayak ya, apa Umi gitu ya? Menjaga juga termasuk menjaga interaksi antar karyawan kayak apa? Ya, kalau dari Ustaz Farid kan tadi penjelasan secara ini ya, hukum syara seperti apa memandang interaksi ikhwan dengan akhwat. Nah, kalau aku mungkin nambahin sedikit terkait dengan sehari-hari ketika punya karyawan laki-laki terutama ya. Jadi kalau di Cepalia sendiri secara otomatis itu pasti aku udah pisah. Sehari-harinya itu mereka itu punya job masing-masing yang mereka itu sebisa mungkin seminimal mungkin berinteraksi. Jadi misalkan kayak penjahit ya QC. Posisi, QC tidak mungkin cowok sama cewek duduk bareng. QC pasti cewek gitu. Jadi cowok itu ada penjahit, tukang potong, tukang parkir. Tukang parkir nggak ada. Sopir? Nah, sopir ada. Nah, tapi mereka interaksinya tapi mereka interaksinya itu benar-benar ketika jam tertentu. Misalkan ketika selesai QC kan mereka nih stoker kan cowok ya itu akan ngambil barang. Jadi udah tahu jam berapa akan ngambil. Gitu. Jadi mereka itu udah jam-jam tertentu tahu untuk si ikhwan itu mau masuk, dan ketika mau masuk pun walaupun itu area umum mereka itu kayak ketok-ketok dulu, izin dulu gitu loh. Karena kalau cewek semua melakukan juga agak sulit ya Umi ya. Benar. Contoh misalnya angkat galon gitu kan ya. Iya. Nanti lama-lama jadi berotot kan bahaya ya. Bahaya banget. Jadi nggak mungkin kita itu anti laki-laki itu nggak mungkin gitu kan, karena tetap membutuhkan tenaga laki-laki. Untuk angkat galon ya. Terus kalau Umi misalkan sehari-hari kepengen berinteraksi bikin pola dengan partner di rumah jahit ya. Rumah jahit itu biasanya pasti ada yang nemenin, satu atau dua tim ahwat ya Bia. Tidak sendirian. Dan itu pun di tempat yang memang umum. Jadi memang tempat meeting biasanya kan. Jadi nggak memungkinkan kita itu untuk saya terjaga lah kayak gitu. Jadi kalaupun membicarakan sesuatu kayak Pak Rudi gimana kabar istri gitu misalnya. Ya biasanya masih suka tanya kabar. Anaknya masih sakit nggak Pak gitu misalnya. Itu biasa. Biasa gitu. Tapi sejauh ini ya sebisa mungkin obrolan kita itu ya di tempat yang memang banyak orang yang lalu lalang kayak gitu loh, enggak yang tidak memancing kecurigaan. Benar kayak gitu. Jadi sebisa mungkin tuh Umi udah atur gitu supaya ikhwan akhwat itu nggak sering-sering berinteraksi, dan jam-jam tertentu aja mereka berinteraksi, itu pun bagian-bagian tertentu. Jadi nggak ada yang ibaratnya ketika nggak ada pekerjaan ikhwan akhwat itu kayak ngobrol iseng, itu nggak ada di Alila. Contoh kantin bareng nggak ada. Nggak ada. Jadi makan bareng nggak ada. Pingin ngadain sih kantin bareng nanti insya Allah ya, mudah-mudahan kan yang cowok kan yang goreng pisang ya. Cuma memang saya sih Umi mungkin di sini kan ngelihat juga di Japalia tuh nggak ada sih yang iseng-iseng ngobrol tuh nggak ada sih Bi. Ya, semua orang terjaga. Ada pekerjaan gitu. Bahkan Abi masih ingat ketika kita ngadain semacam kayak rihlah ataupun apa ya, dengan kesadaran sendiri yang laki-laki misah. Iya misah. Kayaknya nggak ada yang cukup stres untuk tiba-tiba ada cewek-cewek lagi makan terus dia gabung di dalamnya. Ya, itu udah ada sih, ya. Otomatis mereka paham sih. Ya bisa dirajam kalau kayak gitu langsung. Ya seperti itu dari aku. Ya, nggak ada masalah. Contoh misalnya, ya Allah lama banget nggak ketemu, apa kabar? Misalnya gitu nggak apa-apa. Artinya kita cuma menunjukkan antusiasme. Artinya dalam arti kita cuma ya minimal kita tadi ya, problemnya adalah di Indonesia itu kalau kita ketemu teman yang kita kenal, dia lihat kita lihat dia, terus kita ngelengos, itu menandakan ada sesuatu. Karena tadi kan kalau misalnya di Arab mungkin itu terpisah total dalam arti budaya di sana itu laki-laki tidak perlu untuk mengenal istri temennya, atau tidak perlu untuk mengenal perempuan-perempuan yang lain. Mungkin mereka di situ sangat strict gitu kan ya. Wah, ketemu
Ya karena memang mereka nggak tahu. Jadi kalau lewat biasa aja. Tapi kalau kita kan ketemu orang, wah ini kalau nggak ditegur nanti jadi masalah. Maka kita tegur, "Apa kabar Mbak? Ya Allah Mbak, lama banget nggak ketemu. Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu dan segala macam. Sekarang di mana kerjanya? Oh, aku sekarang kerja di sini. Udah nikah? Wah alhamdulillah udah. Punya anak sudah 2. Oh ya mama kasih ya. Assalamualaikum misalnya kayak gitu. Itu biasa. Bertegur sapa kayak gitu biasa. Jangan sampai Masya Allah salamah misalnya. Terus kemudian diajak, yuk kita ngopi dulu misalnya. Nah ini problem. Nah ini problematik. Atau habis ngopi terus kemudian makan apa dan itu berdua cerita. Ya kayak inilah. Itu beda cerita, Nah itu contoh cinta ketemu sama Rangga. Setelah berbulan-bulan purnama tidak ketemu. Atau ketemu terus bilang, Rangga kamu jahat. Nah itu nggak perlu. Paham ya maksudnya? Itu kan membahas sesuatu yang nggak ada urusannya. Udah nonton belum sih? Jangan-jangan belum pernah nonton. Ya istriku aja belum pernah nonton. Nah, jadi ada apa dengan cinta 2? Oh. Nah, belum pernah nonton ya, parah mereka ya. Ya, oh pernah ya. Nah terus setelah lama nggak ketemu terus mereka ketemu di kafe. Nah terus diajak ngobrolnya private. Nah itu sudah masuk ikhtilat. Karena kan bukan perkara-perkara umum ya. Jadi artinya gini loh, kita itu secara otomatis kalau kita mau membicarakan perkara-perkara yang sangat-sangat intim atau intimate, kita kan cari tempat yang orang nggak ada, atau kita kan cari tempat yang orang tuh nggak bisa dengar. Kalau kita mau mulai ngomong yang intimate. Tapi kalau kita ngomong kayak say hi, lalu kemudian senyum, ngobrol, itu mau orang banyak pun kita nggak akan merasa khawatir. Kenapa? Kita kan nggak akan digini cie gitu. Nah kan karena kita tahu dicie-ciein kita kan sendirian tuh. Ya. Nah itu sebagai salah satu tanda bahwa yang kita omong itu mungkin sudah agak private. Tapi kalau yang kita omongin biasa, ya udah kayak biasa aja. Kayak misalnya contoh, anakku misalnya Alila di SMA, dia sangat malas banget ketemu dengan cowok. Kalau ketemu dengan cowok dia ngelengos langsung pergi. Kadang-kadang agak susah juga sih ketika kita bawa dia bertamu gitu kan, dia ketemu orang cowok langsung ngelengos langsung pergi gitu kan ya. Artinya kita perlu menjelaskan ya memang anak itu pemalu dan segala macam. Tapi dalam hati kita ya udah nggak apa-apa, that's okay gitu maksudnya. Tapi pun kalaupun dia ngobrol sama, misalnya contoh dia ngobrol sama bapaknya orang gitu ya, misalnya ngobrol ditanya Alila kelas berapa, sekarang sekolah di mana, belajar apa, hafalannya sampai juz berapa dan segala macam. Enak nggak kuliah di sekolah di pesantren, terus dia jawab, itu adalah interaksi yang biasa. Karena kan tadi ya ruangannya bareng-bareng, lalu kemudian dia ngomongnya pun tidak sesuatu yang bersifat intimate dan seterusnya. Jadi kira-kira gitu. Nah, Ummu Alila juga aku rasa begitu ya, ketika dia ngomong tentang bahan misalnya, ya itu kan dia cewek sendiri ya tadi yang didampingin sama makanya perlu didampingin misalnya sama perempuan yang lain kalau kita bisa. Tapi kalau memang kita tidak bisa, selama memang di situ tidak ada sesuatu yang nggak syar'i, ya aku nggak bisa mengatakan bahwa itu haram. Kalau Umi dulu ada cerita jadi dulu ada satu bagian dari Chef Alila yang tempat produksinya itu kan cowok semua tadi kan. Nah bagian keuangan itu kebetulan cewek. Yeah. Nah karena dalam hal ini kan untuk ngurusin keuangan kan bagusnya cewek dan itu akan berinteraksi dengan Umi kan jadi Umi pilih cewek. Nah, otomatis ya Umi tempatkan waktu itu memang masih bersama cowok-cowok banyak kayak gitu. Terus Umi siapin tempat. Jadi yang siapin terpisah. tempat khusus yang terpisah, yang dimana dia itu bisa beraktivitas tanpa gangguan si Ikhwan itu. Kemudian kapan waktunya mereka berinteraksi ketika gajian kan berarti kan dia. Nah itu berarti Umi samain ke dia, nanti pas gajian kamu buka aja pintunya gitu loh. Jadi itu benar-benar terbuka dan plus emang Umi harus suruh dia ngaji gitu. Ya, jadi untuk ketika ngaji ini untuk benteng dalam ya. Iya, jadi tetap kita jaga dari kajian-kajian yang tadi supaya itu menjadi barrier buat dia dari interaksi dengan ikhwan tadi gitu sih. Iya, jadi artinya selama itu pekerjaan maka menjadi tidak ada problem ya. Seperti satu suster di dokter bedah misalnya yang lagi nanganin satu kasus misalnya, ataupun ya hal-hal yang lain lah yang bersifat memang itu pekerjaan dia memang mengharuskan seperti itu ya. Kita tidak bisa juga untuk menyalahkan selama tadi tidak ada interaksi-interaksi yang berbahaya. Cuman memang kan yang akan lebih tahu ini kan kasuistis ya. Kita nggak bisa bilang semuanya juga boleh, nggak bisa. Karena kasuistis itulah, maka kalau seorang perempuan tadi kata Ummu Alila yang sudah mengkaji Islam, dia sudah tahu, wah kayaknya saya sudah mulai merasa nggak nyaman, saya di-flirting oleh banyak orang, saya merasa nggak nyaman, ya udah berarti dia tidak perlu untuk bekerja di sana. Karena kan balik lagi hukumnya bekerja bagi perempuan adalah mubah. Jadi yang perlu dia lakukan ketika dia sudah mulai merasa tidak nyaman, mulai merasa diganggu atau mulai merasa kayak apapun lah, ya maka dia harus meninggalkan hal itu lebih baik daripada dia bertahan di situ. Kalau kemarin Umi malah yang Umi berhenti yang laki-laki, Bi.
Ya, Jadi karena itu laki-lakinya yang macam-macam Ini kan area kekuasaannya Umi kan di situ kan. Nah, jadi ketika si bagian keuangan ini ngerasa bahwa ada Mas Nggak yang nyaman. yang isengin dia kan, Ya. dalam kehidupan nyata kan cowok walaupun udah menikah kan gitu ya, suka gangguin cewek gitu kan. Jadi Umi Untung dapat Abi nggak laporan. Gangguinnya Dan Umi. itu Ihwannya memang nggak ngaji, jadi memang dia orang kerja kayak gitu, nggak mau ikut kajian, jadi ya mungkin iseng kan gangguin gitu. Yeah. Dia ngadu ke Umi. Nah Yeah. dari situ Umi proses tuh yang laki-lakinya. Ya, contoh. Gitu. Ini biar netizen tahu. Tadi kan kita udah nyontoin kayak interaksi-interaksi yang boleh ya, kayak nanya kabar atau Ya. nanya apa namanya, anaknya berapa, atau nanya kamu dari mana asalnya, kayak Ya. basa-basi lah, biasa basa-basi cuma untuk menyatakan bahwa kita tuh bukan orang yang nggak suka sama kamu gitu, maksud kamu you are welcome here gitu maksudnya. Nah kira-kira apa yang interaksinya tuh? SMS ya kalau nggak salah, WhatsApp ya? Kalau Ya, nggak salah. WhatsApp-nya ya, private kata-kata, ya? bener, ya. Umi lupa sih kata-katanya, tapi memang pasti tunjukin Ya ke Umi. mungkin kayak gini ya, mungkin ya. Kamu kok cantik banget hari ini. Nah, misalnya kayak gitu aja udah Bisa, parah banget. kayak gitu. Kayaknya kamu cocok gini. Bukan suami, bukan siapa-siapa. Kayaknya kamu cocoknya pakai kerudungnya yang nggak ada pet deh, bukan yang ada pet misalnya. Kayak gitu udah nggak boleh. Nah, kayak gini-gini yang kayak flirting sebenarnya. Jadi sebenarnya dia flirting, cuman kayak aku cuma nanya ya, semua cowok yang bersalah tuh cuma ngomongnya begitu, cuma Dan kenapa via chat gitu kan? ya kenapa via Pertanyaannya chat? kan. Kenapa dan apa keperluannya juga gitu Ya, maksudnya? Yang kalau kita lihat tadi kita udah lihat ini something wrong gitu kan. Ya. Ini kalau misalnya contoh ya ada seorang laki-laki tiba-tiba ngomong ke istriku gitu, ya mungkin langsung aku bakar kan gitu kan ya. Nah itu contohnya misalnya. Ya setelah kita potong-potong gitu kan ya. Ini radikal ya. Nggak maksudnya gini, maksudnya kita juga sebenarnya sudah bisa tahu sih ini bagian yang Boleh basa-basi atau boleh. bagian yang tidak. Ya. Tapi kalau memang kita nggak tahu, itulah fungsinya ada teman ataupun ustadz yang ngasih tahu pada kita, oh ini nggak boleh, sudah apa namanya SMS kayak gini adalah sesuatu yang nggak baik, dan ini kan berlangsung berkali-kali ya. Dan bukan hanya pada satu orang dua orang, tapi semua yang menurut dia bening terus kemudian di WhatsApp misalnya. Nah itu sudah memang penyakit ya aku pikir. Ya, sebenarnya dakwah sama pendidikan sama ya, karena setauku yang diberikan contoh biasanya adalah pertama pendidikan, yang kedua muamalah, yang ketiga adalah kesehatan, yang keempat adalah peradilan. Jadi contoh misalnya dicontohkan, maksudnya ke pendidikan. Ya, pendidikan. Misalnya contoh dalam peradilan itu diperlukan untuk membuktikan sesuatu misalnya. Contoh ya, apakah seorang anak ini adalah sudah balik atau belum? Itu nanti akan ada yang ditugaskan tuh. Mohon maaf ya untuk ngelihat secara badan dia sudah balik atau belum. Misalkan kalau balik kan ditandai ada bulu-bulu yang tumbuh di tempat-tempat tertentu, atau jakunnya kalau laki-laki sudah mulai tumbuh, atau misalnya haid pada perempuan dan segala. Nah itu akan diperiksa, dan melakukan pemeriksaan itu adalah petugas peradilan. Dan ada orang bilang kan dia nggak boleh ngelihat badan private saya. Loh nggak, ini peradilan untuk melakukan sebuah pembuktian. Atau misalnya ada seorang yang bilang aku dipukulin sama suamiku. Di mana dipukulinya? Aku dipukulin di sini misalnya. Nah kan akan dilihat kan ya. Seperti apa? Kalau nggak ada yang perempuan, apakah laki-laki boleh melihat? Bisa jadi. Kalau itu adalah memang nggak ada perempuan dan harus dibuktikan untuk peradilan misalnya, untuk menjadi sesuatu hal yang memang karena peradilan ini konsekuensinya berat. Kalau salah fakta, hukumannya salah, itu agak luar biasa tuh. Ada orang yang nggak harusnya dicambuk jadi dicambuk misalnya. Nah itu ada 4. Sedangkan dakwah itu maksudnya kepada edukasi atau pendidikan. Maka apakah dakwah itu memperbolehkan ikhtilat? Jawabannya big no, tidak boleh. Contoh misalnya, ada satu bis misalnya mau rihlah, boleh, asal kan dibagi tadi, laki-laki duduknya di mana, perempuan duduknya di mana, dan tidak terjadi interaksi yang tidak perlu tadi. Kalau sekedar interaksi koordinasi, yang di belakang tolong ya itu makannya dibawa ke depan, misalnya dioper misalnya, itu nggak ada masalah. Ini oper minumannya di belakang, nggak ada masalah. Nanti yang keluar cewek dulu baru cowok, nggak ada masalah. Kalau koordinasi sederhana, aku pikir nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, kalau demi dakwah lantas dibilang boleh terjadi ikhtilat, misal, oke, sekarang kita sudah sampai selesai pada materi. Sekarang tolong pilih teman-teman Anda 3 perempuan dan 3 laki-laki, ayo berkelompok ngobrol gitu. Kita bicarakan tentang akidah yang barusan kita ajarin tadi. No, enggak. Itu enggak memperbolehkan terjadinya ikhtilat di situ. Jadi kira-kira gitu. Contoh lagi misalnya tanpa Ummu Ali lah, boleh nggak aku ngomong dengan teman-teman sekalian? Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh ikhtilatnya yang terjadi antar pesertanya itu loh. Itu yang problem. Itu yang problematik. Nah, jadi perlu aku jelasin juga, ikhtilat itu konsepnya apa. Jadi gini, ada yang namanya ijtima, ada namanya ittisal.
Jadi ijtima itu adalah berkumpulnya orang di satu tempat, itu namanya ijtima. Ittisal adalah interaksi. Nah, ikhtilat itu adalah penjumlahan antara ijtima dan ittisal yang haram. Itu jadi ikhtilat. Nah, jadi pertanyaannya misalnya kayak tadi kalau ada yang bertanya, apakah kalau kita umroh dan haji itu ikhtilat? Jawabannya tidak. Karena kita tidak pernah ittisal kepada orang di situ, gitu kan ya. Contoh misalnya ada mak-mak India, aku ajak ngobrol kayak pahaluk misalnya gitu, kan nggak mungkin, gitu kan ya. Jadi artinya di situ kita cuma beristima aja, cuma berkumpul, tapi kita tidak melakukan interaksi apapun. Kan nggak mungkin kita tahu sampai ngajak ngomong orang asing kan, gitu kan ya, atau flirting ke orang asing kan nggak mungkin. Orang kita bikin ibadah kita sendiri, orang di sana aja udah bisa jalan aja udah syukur kan, gitu kan ya. Nah jadi itu cuma terjadi ijtima, tapi tidak terjadi ittisal. Sama seperti ketika teman-teman pergi ke kafe, itu terjadi ijtima. Tapi apakah ikhtilat? Tidak semua ijtima itu ikhtilat. Tidak semua perkumpulan adalah ikhtilat. Selain perkumpulan diperlukan interaksi yang dilarang. Nah itulah yang kita bilang tadi, interaksi yang tidak perlu. Itu namanya ittisal yang tidak perlu tadi, ittisal yang salah. Karena ada ittisal yang tidak salah. Harganya berapa mas? Ada yang jualan misalnya, itu nggak salah. Tapi Ustadz gimana kalau penjualannya cakep dan kita flirting ke dia? Nah itu kasuistis aku bilang. Kalau itu kita udah tahu lah, itu udah tahu hukumnya apa. Nah tapi yang jelas kalau misalnya kayak ada orang jual beli, gimana mas? Berapa harganya? 3.000. Udahlah 1.000 aja lah. Gak bisa 3.000. Gimana sih mas? Aku tadi pergi ke toko sebelah harganya cuma 1.000 kok, masa kamu nggak mau? Ya udah kamu ke toko sebelah aja. Ya nggak gitu juga mas. Ya ini nggak ada masalah. Jadi kayak gitu-gitu. Ada ustadz sama jamaahnya. Nah itu nggak ada masalah. Nah itu yang tadi kita ditanyakan. Kalau dalam dakwah misalnya ada seorang ustadz menjelaskan pada jamaahnya, itu tidak terjadi ittisal yang dilarang. Karena aku lagi menjelaskan materi nih kepada teman-teman sekalian. Tapi ketika penontonnya digabung jadi satu, lalu ngerti nggak sis? Gimana tadi ustadznya ngomong, kayaknya gimana ya? Aku kayaknya nggak suka. Iya bener nih ustadznya agak parah. Nah, itu ittisalnya dilarang tuh. Ngapain kamu ngomong sendiri di situ? Itu kan ya, dengan cowok dan cewek mungkin ada maksud yang lain dan segala macamnya. Nah jadi artinya itu yang disebut dengan ikhtilat. Jadi ada ijtima, ada ittisal yang dilarang di situ yang terjadi. Maka kalau kayak umroh dan haji itu tidak terjadi ikhtilat. Tapi kalau sentuhan-sentuhan di sana gimana? Ya sama kayak kita jalan di mana lah, jalan di pasar malam atau pasar biasa juga pasti akan bersentuhan dengan orang sih. Artinya itu yang terjadi di Mekah. Nah itu makanya kita sentuhan sama orang, kita seolah-olah bercampur baur sama orang ketika di situ. Itu cuma ijtimanya aja, tapi tidak terjadi ikhtilat di situ. Kenapa kita nggak boleh interaksi? Karena wanita itu fragile. Dan hati wanita itu fragile, laki-laki itu nggak tahu diri. Karena laki-laki itu dia itu tidak punya perasaannya itu nggak tajam. Jadi dia merasa bahwasanya, contoh ya, ketika seorang perempuan ngasih perhatian dikit pada dia merasa perempuan itu pasti suka sama dia. Padahal mungkin tidak begitu. Karena mungkin perempuan tuh ya cuma biasa aja, tapi dia merasa bahwa ya kayaknya, wah ini kayaknya perhatian sama aku nih, ya, kayak gitu-gitu. Yang kedua, perempuan tuh fragile. Kalau perempuan dikasih perhatian yang sama, perempuan juga pasti akan merasa dia mudah pecah gitu maksudnya. Jadi artinya kenapa sih kita nggak boleh interaksi? Ya tentu saja kalau aturan Allah kan Allah pasti yang lebih tahu untuk menurunkan. Tapi coba kita lihat, sekarang kita ambil yang sebaliknya. Pertanyaannya adalah gimana sebuah tempat atau sebuah negara atau sebuah bangsa atau sebuah komunitas kalau seandainya interaksinya nggak ada batas. Coba lihat tuh. Contoh ya, Amerika misalnya, Rusia, Belarusia, Ukraina, itu kan interaksi kan tanpa batas. Aku pernah pergi ke Belgia, masuk ke mart-martnya sana itu aku lihat sudah ada majalah porno. Majalah porno tuh dipajang di kayak kalau kita pergi sekarang ke mart-mart itulah. Itu dipajang tuh majalah porno. Nah, pertanyaannya, hidup mereka bebas nggak? Bebas. Di Jerman, kalau Anda suka sama suka, lalu kemudian Anda berhubungan gitu, itu nggak bisa ditangkap polisi. Karena udah suka sama suka. Di Belanda itu ada satu wilayah namanya Red District. Lalu kemudian kita lewat di situ, itu cewek-cewek dipajang. Jadi
kalau ada orang-orang feminis mengatakan bahwa kami itu tidak mau dijadikan objek oleh laki-laki, harusnya dia protes dulu tuh ke situ. Itu cewek-cewek dipajang di etalase, literally dipajang di etalase. Ustadz lihat dong, ya gimana lagi? Itu kan orang saya nggak bisa nutup mata, mati saya juga di situ. Nah, jadi artinya lihat di situ banyak banget cewek-cewek dipajang dan pakai pakaian yang nggak seharusnya. Nah, artinya ini yang terjadi di Eropa, di Barat, ketika mereka membebaskan interaksi. Begitu kebebasan itu terjadi, maka perempuanlah yang pertama kali dirugikan. Kenapa perempuan yang pertama kali dirugikan? Laki-laki itu punya syahwat, perempuan juga punya syahwat. Tapi ketika syahwat ini terjadi tanpa ada komitmen, laki-laki itu less dirugikan daripada perempuan. Ini kan faktanya kan? Mau ngomong apa lagi? Walaupun orang-orang feminis bilang nggak suka karena ini yang menyebabkan laki-laki jadi dominasi, faktanya ya begitu. Kalau terjadi pergaulan bebas dan ujung-ujungnya adalah terjadi hubungan, maka laki-laki dan wanita, kita bisa lihat laki-laki hampir tidak ada yang berubah, sedangkan perempuan dirugikan. Artinya kalau aku lihat ya, kalau ditanya kenapa interaksi itu dibatasin, ya karena laki-laki nggak punya otak ya gitu. Dan perempuan-perempuan sangat fragile, kira-kira begitulah. Mungkin itu yang bisa kita ambil salah satu ibrohnya. Pertama-tama kita harus respect dulu ya. Aku pertama-tama respect dulu sama teman-teman yang bisa berada di dunia kerja, sedangkan mereka masih bisa juga untuk ngaji dan bertahan untuk dalam kebaikan. Karena memang sangat tidak mudah. Pertama dari segi pergaulan mereka harus menemukan banyak hal yang mungkin mereka tidak sesuai. Dari segi kalau dari segi tadi urusan nggak suka satu sama lain gara-gara mungkin kok dia naik lebih cepat sih, padahal kita kan maksudnya sama. Padahal dia kan cuma S1, aku S2, kenapa dia gajinya lebih tinggi dan segala macam. Nah, ini juga problem. Belum lagi problem antara atasan dan bawahan dan seterusnya. Banyak sekali problem di dunia kerja. Nah, terhadap teman-teman yang seperti itu, aku yakin pasti mereka kerja pun karena niatnya adalah niat yang baik. Nah, pada mereka-mereka ini, pertama kita sampaikan bahwa Allah itu tidak hanya memberikan pahala dalam kenyamanan. Kadang-kadang Allah memberikan pahala yang lebih dalam ketidaknyamanan. Kalau itu tujuannya adalah tentang perkara-perkara yang baik. Insya Allah aku bekerja untuk membiayai orang tua. Insya Allah aku bekerja untuk kemudian berkontribusi pada Islam. Insya Allah aku bekerja untuk ngumpulin uang agar aku bisa beribadah umroh dan haji misalnya. Ataupun apapun yang dia inginkan dari pekerjaannya itu. Selama diniatkan untuk kebaikan, mudah-mudahan ketidaknyamanan yang dia hadapi itu akan menjadi sebuah kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi yang kita lakukan di dalam ruang kerja itu adalah menjadi bagian daripada dakwah. Yang sulit itu adalah menjaga keseimbangan. Yang mudah itu menjadi ekstrim. Jadi menjadi ekstrim itu mudah banget. Contoh, gak usah pegang-pegang aku, gak usah deket-deket aku, lihat-lihat juga gak boleh. Nah, itu ekstrim, gampang banget. Atau siapapun boleh, dekat aku gak masalah, pegang juga boleh. Itu mudah juga. Menjadi ekstrim itu mudah. Liberal dan ekstremis itu mudah, ekstrim kasar dan keras ya. Nah, yang menjadi sulit itu di tengah-tengah. Gimana caranya agar orang tuh tahu bahwa kita tuh friendly, tapi mereka juga sadar bahwa kita tuh punya kehormatan. Gimana agar mereka tahu bahwa kita tuh helpful, kita tuh senantiasa akan minta bantuan mereka, tapi jangan memanfaatkan kita. Gimana caranya agar mereka tahu bahwa kita tuh tidak jutek gitu kan ya, bahwa kita tuh bukan orang yang jutek, tapi kita juga bukan orang yang mudah dimainin. Nah, ini keseimbangan ini yang agak sulit. Nah, gimana caranya untuk menghadapi lingkungan yang toksik? Maka Anda harus menjadi tidak toksik dulu. Makanya kita buat misalnya contoh ada rumah Quran Alila, kita buat ada yuk ngaji, kita buat ada hijab Alila itu sendiri. Karena kalau orang-orang itu sudah dapat kajian seperti yang tadi Ummu Alila sampaikan, maka dia akan lebih kuat dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang kayak gitu. Nah, jadi kalau Anda bagi teman-teman semua, jangan pernah mengharapkan situasi yang ideal. Jangan pernah minta sama Allah, ya Allah kalau aja bosku nggak begini, kalau aja teman kerjaku kayak hijab Alila semuanya, kalau aja kemudian aku tuh bisa kerja di tempat-tempat yang lebih baik daripada sekarang. Jangan pernah minta yang kayak gitu. Kenapa? Nggak akan pernah terjadi lingkungan kerja ataupun dunia ataupun kehidupan yang ideal. Yang kita minta pada Allah adalah, ya Allah saya tolong dikuatkan, saya tolong diberikan pengertian, saya tolong diberikan kemampuan untuk bisa bertahan, bahkan untuk bisa mengubah orang-orang yang bisa diubah di sekitar saya. Udah itu aja. Jadi jangan minta diringankan bebannya, tapi dikuatkan pundak kita. Itu yang kita minta pada Allah. Gimana? Ada tambahan?
kalau dapat teman-teman mungkin dapat pekerjaan yang mungkin nggak ideal, sebagaimana sekarang juga pasti banyak ya yang suka tadi DM di Hijab Alila, juga DM ke Umi juga banyak ya dia terkait dengan problem-problem mereka di kantor yang memang benar-benar jauh dari syar'i. Ada loh Dek, orang yang impiannya adalah menjadi karyawan Hijab Alila. Iya, iya banyak banget yang DM seperti itu gitu kan ya. Padahal dalam hal ini kan Hijab Alila masih kecil ya biar terbatas karyawannya. Doain aja mudah-mudahan Hijab Alila bisa tambah besar dan bisa merekrut banyak muslimah-muslimah gitu. Jadi kalau kondisinya mungkin nggak ideal ya berarti diri kita yang memang harus diperkuat gitu loh. Bagaimana supaya kita itu sebisa mungkin harus bermain cantik ya di keadaan yang mungkin nggak ideal. Karena pada faktanya juga memang kondisi di masyarakat itu kan nggak ideal ya, nggak cuma di pekerjaan ya, tapi juga sehari-hari kan juga nggak ideal gitu. Jadi ya memang kita bagaimana memperkuat diri, bentengi diri kita dengan perbanyak bersahabat dengan orang-orang yang mengajak dalam kebaikan. Yang pasti kan biasanya kalau weekend kan saatnya untuk membaur dalam komunitas, enggak dong gitu ya. Jadi ketika weekend kan teman-teman bisa bergabung dalam komunitas dakwah, gitu, ngaji atau mungkin rumah Quran Alila salah satu yang kepengen memfasilitasi teman-teman di luar jam kerja kan ya. Kemudian di situ nanti teman-teman bisa ngecas ya Bia, ngecas lagi pemahaman. Karena kalau kita udah paham, kadang-kadang itu kalau sudah ini bisa kebablasan kalau sudah saking nyamannya di tempat kerja, makanya perlu dicas paling tidak itu di weekend. Jadi ya ikut halakoh, ikut komunitas dakwah. Akhirnya di situ membuat kita nanti hari Senin itu menjaga diri lagi. Jadi ngecas pemahaman itu memang nggak cukup sekali atau 2 kali, tapi emang harus kayak handphone lah ya, setiap hari lowbat kita cas lagi. Begitupun dengan pemahaman juga sama sih. Jadi buat teman-teman yang memang dengan kondisi yang nggak ideal ya, saranku tadi ikut komunitas dakwah, terjunkan diri kita, pikiran kita, badan kita di situ, sehingga nanti ketika hari Senin harus on lagi di tempat kerja, kita itu tetap terjaga, gitu sih. Ya, hidup itu sebuah peperangan konstan antara kebaikan dan keburukan. Kalau keburukan itu setiap hari akan ada tambahan, gak usah dikasih tambahan pun dia akan ada tambahan terus, akan senantiasa. Setan itu akan, ya dia udah janjinya kan gitu sudah sama Allah ya, aku akan membuat orang-orang yang menjadi hamba-hambamu ini tersesat. Jadi kejahatan itu ditambah terus. Artinya yang namanya kerugian itu bukan karena kita tidak nambah, kerugian itu sudah terjadi kalau kita nggak nambah kebaikan, itu udah kerugian. Karena kejahatan itu akan terus nambah. Ibarat timbangan itu, kejahatan itu tiap hari nambah. Jadi kalau kita nggak nambah kebaikan, itu sudah rugi sebenarnya. Itu kan salah satu makna surat Wal Asri itu ya. Bahwa sesungguhnya manusia semua dalam keadaan merugi. Kenapa? Kejahatan itu terus bertambah setiap hari. Maka harusnya kita nambahin juga yang namanya kebaikan ini agar terus menerus dia bisa melawan tadi yang keburukan. Maka kita selalu bilang, ada ibu-ibu yang datang ke kita lalu bilang, Ustadz gimana saya bisa ngaji? Anak saya tuh 4, saya tuh susah banget Ustadz. Saya bilang gini, justru kalau anaknya 4 itu lebih harus banyak ngaji daripada anaknya 1. Karena bebannya lebih berat, itu kan ya. Stresnya tuh lebih tinggi, makanya harus lebih banyak dikasih ilmu supaya bisa untuk menanggung beban yang lebih berat. Ustadz saya tuh nggak punya waktu Ustadz, saya tuh nggak punya ini Ustadz, lingkungan saya toksik Ustadz, gimana saya bisa ngaji? Justru karena lingkunganmu toksik, kamu harus lebih banyak ngaji. Termasuk orang-orang yang kerja dalam lingkungan yang tidak ideal tadi ya. Solusinya adalah mereka harus memahami bagaimana caranya untuk hidup dalam lingkungan nggak ideal dengan cara memperkuat diri mereka tadi. Anak SD itu kalau dia dapat ujian, anak SD kelas 6, dia dapat ujian terus dia bilang, waduh ini ujian susah banget, tolong dong turunin ujiannya. Ya dia nggak naik kelas. Makanya pelajaran terbaik daripada surat Yusuf itu adalah bahwasanya Allah sampaikan, kenapa ini adalah kisah terbaik? Karena manusia itu naik melalui ujian, manusia itu naik melalui kesulitan. Ada motivator yang terkenal tuh, aku lupa tapi siapa namanya, dia bilang begini, kalau kamu terus melakukan apa yang kamu bisa, maka kamu tidak akan berkembang. Jadi kalau kita terus melakukan apa yang aku bisanya ya ini, ya wis monggo, terus kamu nggak bisa berkembang. Nah, jadi mungkin Allah tuh ngasih, ya ini kan kamu kayaknya merasa sulit toh di sini, ya untuk supaya kita bisa berkembang. Kalau kita ngaji, kalau enggak ya kita ikut, gitu.